Masih di Pulau Sulawesi. Kali ini aku berada di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Aku mau ambil daun nibung, Lur. Daun dari tanaman sejenis palem ini biasa dimanfaatkan warga setempat sebagai pembungkus makanan loh. Daun nibung yang digunakan adalah yang masih muda dan berbentuk kuncup. Karena tekstur daunnya masih tipis dan lentur, jadi sangat gampang buat dibentuk saat membungkus makanan. Daun nibung ini masih harus dibuat menjadi lebih lentur. Caranya bisa dengan dijemur dan juga diasap seperti ini. Aku lebih pilih cara pengasapan karena lebih menghemat waktu. Apalagi saat ini matahari tidak terlalu terik. Panasnya matahari ataupun panas dari asap ini bisa menghilangkan getah di daun nibung. Dengan hilangnya getah, karakter daun nibung akan menjadi semakin lentur dan mudah ditekuk, Lur. Olahan yang banyak dibungkus dengan daun nibung adalah buyu, kuliner tradisional khas Banggai. Ini berbahan beras ketan putih dan santan. Santannya harus dibikin dari kelapa tua ya, Lur, karena daging buahnya lebih banyak dari kelapa muda. Jadi hasil santannya akan lebih banyak. Selain itu, kelapa tua juga menghasilkan santan yang lebih kental. Sekarang masukkan santan ke kuali. Lanjut tambahkan beras ketan putihnya. Jangan lupa beri gula dan garam secukupnya. Bu, ini Bu daunnya Bu. Ya, lanjutkan Mas Gundul tuh ya. Oh ya Bu. Dalam memasak buyu, santan sengaja dipakai untuk mengaron beras ketan. Jadi hasil makanannya bakal lebih gurih dan beraroma khas, Lur. Masak buyu harus dengan api kecil supaya matangnya nggak terlalu cepat dan santan bakal benar-benar meresap ke beras. Masaknya juga harus terus diaduk supaya bahan nggak lengket di dasar kuali. Setelah setengah jam, santannya sudah meresap sempurna ini, Lur. Tinggal ditutup dengan daun pisang supaya uapnya terkunci di dalam. Jadi bisa menjaga beras ketan tetap panas. Selagi masih panas, harus langsung dibungkus nih, Lur. Kalau sudah dingin, beras ketannya bakal lengket dan keras. Pembungkusnya ya pakai daun nibung yang sudah aku siapkan tadi. Lebarkan daun nibung seperti ini, lalu isi dengan beras ketan. Bentuk menjadi bulat memanjang yo. Oh iya, Lur, uniknya bentuk olahan buyu ini tidak berubah dari masa ke masa loh. Jadi mirip lontong ya, Lur. Meski tipis dan lentur, daun nibung ini sangat kuat. Walaupun kuat, yo tetap harus diikat yang kencang yo, supaya air nggak masuk ke dalam daun saat direbus nanti. Sekarang rebus buyu di air mendidih. Selama perebusan, nyala api harus dijaga tetap besar supaya air terus mendidih. Sampai benar-benar mateng, butuh waktu merebus sekitar 2 jam, Lur. Masyarakat Banggai biasanya menyantap buyu bersama ayam gagape. Salah satu bahan campuran untuk bumbunya adalah kelapa parut. Sangrai kelapa parut sampai kehitaman dan muncul aroma harum. Selanjutnya, tumbuk kelapa sampai minyaknya keluar. Dengan ditumbuk begini, aroma harumnya juga
akan lebih kuat, Lur. Lanjut, campurkan hasil tumbukan dengan potongan ayam kampung. Sekarang, tumis bawang dengan bumbu halus yang sudah disiapkan. Masukkan juga bumbu cabai dan irisan tomat. Setelah harum, masukkan ayamnya. Biar semakin gurih, tuang santannya. Masak sampai semua santan meresap ke dalam ayam tak tersisa. Makanya waktu memasaknya butuh 3 jam, Lur. Setelah 2 jam, olahan buyu sudah matang nih, Lur. Kematangan buyu ditandai dengan habisnya air rebusan. Aku nggak sabar banget, Lur, buat menyantap buyu bersama ayam gagape. Di Kabupaten Banggai, buyu biasanya disajikan pada acara-acara khusus seperti acara perkawinan. Buyunya pulen dan gurih banget. Sementara ayam gagapenya rasanya khas. Enak pol, Lur, jos gandos. Di daerah Nambu, Banggai, Sulawesi Tengah, ada olahan khas yang namanya karas-karas. Cetakannya terbuat dari batok kelapa. Bentuknya mirip gayung batok, tapi tangkainya di bagian tengahnya. Unik ya, Lur. Cetakan harus dicuci supaya lebih bersih dan gampang mencetak. Sekarang siapkan bahan karas-karasnya, Lur. Iki beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam dan ditiriskan. Tumbuk sampai halus yo. Setelah halus, langsung dijemur sampai tidak ada lagi sisa air dari rendaman. Tunggu sampai 2 jam sampai tepung benar-benar kering. Selanjutnya, tepung beras ketan diayak supaya lebih halus. Siapkan bahan karas-karas lainnya, Lur. Gula pasir ditambah air panas, lalu aduk sampai larut. Kemudian, masukkan tepung beras ketan dan aduk sampai jadi adonan. Pastikan adonannya tidak boleh terlalu kental. Selanjutnya, tinggal digoreng, Lur. Bu, ini adonan udah jadi, Bu? Iya, Dul. Taruh saja. Bantu goreng. Oh, ya, Bu. Gak boleh sembarangan menggorengnya, yo. Tuangkan adonan ke cetakan batok, lalu posisikan di atas minyak goreng panas. Kemudian, pukul-pukul cetakan seperti ini. Besar atau kecilnya ukuran karas-karas tergantung kemampuan memutar batok di atas wajan, yo. Kalau sudah, tinggal dilipat dan digulung dengan jepitan bambu. Setelah ditiriskan dan dingin, karas-karas bisa dikemas.
Bu, ini yang mau di-packing, Bu. Iya, Nyicip ya, Bu ya. iya, silahkan. Ternyata sebutan karas-karas berasal dari bunyi yang keluar saat digigit, Lur. Dari kres-kres itulah yang masyarakat di sini menyebutnya karas-karas. Minta lagi ya, Bu ya. Silahkan tambah. Olahan karas-karasnya sudah siap, Lur. Tinggal dikirim ke toko oleh-oleh di sekitar daerah Luwuk, Lur. Kalau mau nyobain, tinggal kesini aja yo.